Selamat datang di Cerita Gina, di mana kalian bisa menikmati cerita yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah horor yang penuh dengan teror gaib, di mana nyawa manusia dijadikan tumbal demi larisnya sebuah usaha. Tanpa berbasa-basi lagi, let's go! Di sudut gang kecil, berjejer 3 rumah yang sekilas nampak sederhana. Salah satunya ditinggali oleh sekeluarga, sebut saja namanya Atta. Atta adalah seorang petani. Selain menjadi petani, Atta juga kerap bantu-bantu menjadi juru masak di Purian. Purian adalah istilah tempat kediaman seorang patih atau disebut juga abdi kerajaan. Atta memiliki seorang istri dan 2 orang putra yang masih kecil. Rumah berikutnya ditinggali oleh keluarga, sebut saja namanya Raden. Raden juga seorang petani, namun bedanya istri Raden adalah pedagang sembako yang memiliki toko yang cukup besar di kawasan pasar yang terkenal di Pulau Bali. Dan rumah yang terakhir ditinggali oleh Alit dan ibunya. Alit adalah seorang bujang, profesi setiap harinya adalah sopir angkot, sedangkan ibunya adalah seorang pekerja serabutan. Di pagi yang cerah, di lahan sawah terlihat berjejer padi yang mulai menguning yang siap untuk dipanen. Atta dan beberapa petani lainnya sibuk mempersiapkan segala urusan untuk panen besar kali ini. Terlihat wajah yang lelah dan sesekali senyum kecil menghiasi muka mereka. Tapi selelah apapun, Atta tetap melaksanakan kewajibannya sebagai juru masak. Apalagi di perjamuan kali ini akan ada saudagar besar dari China yang akan datang ke Purian dalam acara membahas kongsi dagang. Biasanya sebelum menghadap raja, saudagar akan menemui kepatihan demi memuluskan kongsi dagang mereka. Singkat cerita, dalam beberapa menit lagi perjamuan akan segera dilaksanakan. Saudagar Cina mulai menduduki meja makan, tidak terkecuali keluarga kepatihan yang diwakilkan oleh Jero Gede. Terlihat ambil lalu lalang. Ada yang menyiapkan piring, gelas, dan ada beberapa yang mulai menyajikan makanan pembuka. Saudagar China, sebut saja namanya Yohan. Yohan sendiri terkesima dengan perjamuannya dan meminta 1 juru masak. Jero Gede nampak tidak keberatan dan mempersilahkan. Jero Gede memperkenalkan Atta kepada Yohan. Hanya 1 pesan Jero Gede kepada Atta. Giat-giatlah, belajarlah dengan Yohan. Kamu akan menjadi pedagang hebat di kemudian hari. 1 tahun berlalu Atta menjadi juru masak di keluarga Yohan. Tidak hanya memasak, Atta juga belajar bagaimana cara memproduksi kopi, memilih biji kopi yang bagus, memilih kayu bakar, dan bagaimana teknik memanggang biji kopi sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas. Karena loyalitasnya kepada Yohan, pada suatu hari Yohan mengajak Atta untuk melihat sebuah padi varian baru di tahun itu. Padi yang digadang-gadang bisa menghasilkan lebih banyak beras dengan masa tanam yang relatif lebih pendek. Karena memang dasarnya petani, Atta dipercayakan oleh Yohan untuk membeli padi tersebut di Kota Tinggi, kota yang dikenal sebagai lumbung padi Bali. 3 tahun berlalu, Atta yang awalnya dikenal sebagai petani dan juru masak, kini menjadi pedagang padi yang cukup sukses. Walaupun itu masih di bawah kendali majikannya Yohan, namun setidaknya Atta bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dengan adanya sedikit modal, Atta mulai membangun usaha kopi untuk istrinya di desa. Perlahan namun pasti, produk kopi istrinya dapat diterima dan dipasarkan di bawah kongsi dagang Yohan. Dari keuntungan produksi kopinya, Atta membelikan beberapa kuintal bibit padi varian terbaru untuk dibagikan kepada teman petaninya di desa. Tidak hanya bibit, Atta juga menyiapkan pupuk serta keperluannya
Setelah hampir 4 bulan, kini tiba saatnya yang dinantikan. Yang awalnya Atta bermodalkan 3 kuintal bibit padi, kini menghasilkan berpuluh-puluh kuintal padi yang siap masuk ke tahap pengeringan dan penggilingan. Singkat cerita, panen raya kali ini benar-benar mendatangkan berkah bagi petani. Tidak terkecuali dengan Atta dan istrinya. Tapi tidak disadari olehnya, petaka mulai mengintip. Di seberang rumahnya Pak Raden dan istrinya sedang terlilit hutang di rentenir. Jika tidak segera dilunasi, maka tanahnya akan disita. Karena merasa masih ada hubungan darah, atau tepatnya, Pak Raden adalah kakak tirinya Atta. Awalnya Pak Raden ingin meminta tolong kepada Atta, tapi keinginannya ditentang oleh istrinya. Awalnya rumah Pak Raden dan Atta adalah satu pekarangan. Semenjak Pak Raden berkeluarga dan memiliki banyak anak, Atta yang pada waktu itu masih bujang diberikan lahan kecil di halaman belakang rumah oleh Pak Raden. Lahan kecil dengan sebuah bangunan mirip kandang ayam, tapi dengan kegigihannya dan kerja kerasnya. Setelah menikah, Atta dan istrinya mulai membangun lahan tersebut. Perlahan tapi pasti, mulai dari sebuah kamar tidur, dapur, tempat sembahyang, dan toilet. Walaupun masih sangat sederhana, setidaknya ada tempat untuk berteduh dari teriknya sinar matahari dan berlindung di kala hujan turun. Tapi dengan usahanya tersebut, istri Pak Raden nampak tidak suka. Istri Pak Raden merasa jika keberhasilan Atta adalah bantuan dari Pak Raden. Sering terjadi perselisihan di antara istri Atta dengan istri Pak Raden. Maka dari itu pekarangan mereka dibuatkan pembatas dengan tembok yang menjulang hampir 1,5 meter. Kembali ke masalah hutang istrinya Pak Raden. Tanpa diketahui oleh istrinya, Pak Raden dengan diam-diam menemui Atta di tempat penggilingan padi. Dengan isak tangis Pak Raden menjelaskan kesulitan yang dialaminya sekarang. Karena kasihan dan memang dasarnya Atta tidak pernah membenci kakak tirinya itu. Atta memberikan sebuah amplop coklat dan sudah pasti di dalamnya ada uang. Sambil tersenyum Atta berkata, mungkin ini tidak bisa melunasinya, tapi berharap ini bisa meringankan masalah kakak. Jika kakak tidak keberatan, kakak juga bisa bantu kita di produksi kopi. Nanti saya bakal ajarin cara-caranya. Dengan terbata-bata Pak Raden mengungkapkan jika itu tidak bakalan mungkin terjadi adikku. Kamu tahu kan bagaimana Simbo? Kakakmu ini sudah tua. Kakak tidak mau terlibat pertengkaran. Tapi bantuanmu ini, kakak sangat berterima kasih. Aduh, ngomong apa sih kak? Sudah kewajiban adik bantu kakaknya. Kakak tetap jaga kesehatan. Oh iya, ini ada beberapa kopi dan sedikit beras. Mohon dibawa ya kak, saut Atta sambil memberikan sekantong kopi dan sekarung beras. Dalam perjalanan pulang, Raden nampak bingung. Dalam langkahnya yang lunglai, memikirkan 1000 alasan. Bagaimana cara menyampaikan ini ke istrinya? Terbesit pikiran, kenapa tidak langsung temui Ibu Yuli? Ibu Yuli adalah rentenir di mana istrinya Raden meminjam uang. Singkat cerita, Raden sampai di rumah Ibu Yuli. Selamat datang Bapak, bisa saya bantu? Tanya Ibu Yuli ramah, sambil meletakkan sekarung beras dan beberapa bungkus kopi. Raden memperkenalkan diri. Saya Raden Buk, suami dari Ayu. Ayu yang berjualan di pasar Gentong. Saya kesini ingin menanyakan, berapa sih hutang istri saya? Sampai istri saya menyuruh untuk menjual lahan sawah saya. Sambil menyuguhkan teh manis, Bu Yuli menjelaskan, hutang Bu Ayu tidak banyak kok Pak. Hanya saja beberapa bulan belakangan ini setiap saya ke tokonya, Ibu Ayu tidak pernah ada di sana. Bahkan tokonya juga sering tutup. Maka dari itu saya suruh orang untuk mendatangi ke rumahnya. Saya Yuli, minta maaf atas ketidaknyamanan ini Pak. Suasana mendadak hening. Di tengah keheranan, di lubuk hati Raden bertanya, toko Ayu tutup? Perasaan Ayu tidak pernah tutup dan tidak ada kegiatan apapun di rumah. Sambil menarik napas panjang penuh keheranan, Pak Raden mengeluarkan amplop coklat dari celana lusuhnya. Saya kesini ingin membayar hutang istri saya. Hanya saya tidak tahu apakah ini cukup atau tidak. Dan jika Ibu Yuli tidak keberatan, ini saya ada beras beserta kopi dari adik saya. Barangkali bisa diperhitungkan untuk menutupi kekurangannya. Setelah menghitung pokok beserta bunganya, Ibu Yuli mulai menghitung uang di amplop. Maaf Pak Raden,
ini saya kembalikan sisanya. Hutang Bu Ayu. Tidak sebanyak uang ini. Terima kasih Bu Yuli, kalau begitu saya mohon pamit, tegas Pak Raden. Dalam perjalanan pulang, langit perlahan mulai gelap. Jalanan yang biasanya ramai, kini terasa sepi. Tidak ada aktivitas warga yang berarti. Hanya ada beberapa petani yang pulang dengan ternak gembalanya. Setibanya di rumah, Raden duduk di pelataran teras. Sesekali ia melihat anak dan menantunya sedang sibuk mengurus bayi mereka. Touli adalah anak sulung Pak Raden. "Lei, ibu kemana?" tanya Pak Raden. Bapak, oh iya, ibu bilang malam ini ibu mau nginap di rumah nenek. Kata ibu, nenek sedang sakit. 2 bulan berlalu semenjak malam itu, kelakuan Ayu sangat berubah. Jarang di rumah, jarang sembahyang, jarang memenuhi kewajibannya sebagai istri. Emosi Raden kali ini benar-benar mau meledak. Setibanya Ayu di rumah, Raden benar-benar tidak berkutik di depan istrinya. Dia hanya bisa menyimpan emosinya dalam diam. Tidak berlangsung lama, Raden mengalami stroke dan meninggal di usianya yang ke-50. Semua sedih dan merasa kehilangan sosok kakak dan ayah yang bijaksana. Semenjak meninggalnya Raden, untuk pertama kalinya, Ayu menemui Atta. Entah apa yang dipikirkan Ayu memberikan tokonya kepada Atta. "Dik, bukannya kamu kekurangan tempat untuk menaruh beras-berasmu? Bagaimana kalau kamu taruh di tempat tembok saja, nanti suruh istrimu yang jaga?" Tanpa merasa curiga, Atta menerima tawaran Ayu. Dibantu istri dan beberapa temannya, Atta memindahkan beras yang sudah terkemas rapi. Dari penggilingan ke toko Ayu jaraknya lumayan jauh. Karena itu Atta memutuskan untuk memindahkan beras yang sudah tertimbang saja. Ada yang kemasan 5 kilo, ada yang kemasan 10 kilo, ada yang kemasan 25 kilo. Singkat cerita, sebulan telah berlalu. Siang itu di toko Atta sedang menyiapkan beberapa pesanan beras yang akan dikirimkan ke pelanggannya. Dibantu oleh Alit, Atta mengantar pesanan tersebut dengan angkotnya. Sedangkan istrinya merapikan beberapa kopi dan menaruhnya di rak pajangan. Tepat di saat itu, gedubran, plafon di toko itu rubuh. Dengan terkaget dan masih tidak percaya yang telah terjadi padanya, jika saja tidak ada rak pajangan tersebut, mungkin saja plafon itu menghantam tepat di atas kepalanya. Beberapa orang di toko tetangga sebelah mulai berdatangan. Di antaranya, sebut saja namanya Dewi. Nampak asap hitam mengebul. Di tengah pandangan yang terbatas, Dewi melihat istri Atta berdiri mematung. "Aduh Widi, tolong," teriak Dewi. Beberapa pria masuk ke dalam dan memapah istri Atta keluar dari toko tersebut. Ibu, sadar Bu." Sambil mengusap dan membersihkan wajah istri Atta, Widi memberikan segelas air putih. "Bu Dewi, sepertinya beliau terbentur di kepala. Kita segera bawa ke puskesmas saja," teriak seorang pedagang lain. "Ayo Pak, siapkan kendaraannya." Setibanya di puskesmas, beberapa mantri memeriksa keadaan istri Atta dengan teliti, memeriksa kepalanya dan tidak menemui luka yang serius. Dengan rasa cemas Ibu Dewi bertanya, "Gimana keadaan beliau Pak Mantri?" "Tenang Bu, beliau hanya syok dan terkejut. Saat ini tidak ada luka yang serius, hanya beberapa luka lecet di tangannya. Sudah kami bersihkan dan kasih antiseptik. Biarkan beliau istirahat di sini saja dulu Bu, sambil kita pantau dan amati keadaannya." "Apakah Ibu keluarga pasien?" tanya Mantri. "Tidak Pak, hanya saja toko kita bersebelahan. Beliau juga baru 1 bulan menempati toko itu Pak." "Baik Pak, silahkan rawat beliau di sini. Saya akan balik ke toko. Jika ada pihak keluarganya datang, akan saya antar ke sini Pak." Setibanya Atta dan Ali di toko, betapa terkejutnya mereka melihat toko mereka berantakan. Terlihat runtuhan plafon masih berserakan. Beberapa warga menghampiri Atta. "Pak Atta, Ibu, kami larikan ke puskesmas. Saat ini beliau sedang dirawat di puskesmas." Tanpa berkata apa-apa, Atta langsung menemui istrinya ke puskesmas. Bu, apa yang terjadi Bu?" Istrinya nampak dia membisu dan mematung. Sambil ditenangkan oleh mantri, "Maaf Pak, jangan ganggu pasien. Beliau butuh istirahat. Mungkin beberapa jam lagi bisa kita ajak komunikasi." "Alit," panggil Atta. "Lit, kamu bawa beberapa orang untuk membersihkan toko ya. Saya akan di sini menemani istri saya. Nanti kamu pindahkan berasnya ke tempat penggilingan Jero Ade dan runtuhan plafon. Nanti kamu tanya Jero Ade, bisa kita titip di sebelah tempat penggilingan tidak?"
nanti sisanya biar saya yang urus. Dengan dibantu Komang dan Yanta, Alit membersihkan puing-puing plafon. Beberapa beras terlihat tercecer bercampur debu hitam. Hanya sedikit di antaranya masih rapi tersegel. Di antara puing-puing tersebut ada benda yang nampak aneh, terbungkus kain dan terlilit benang 3 warna. Benda itu diamankan oleh Alit. "Ayo segera ke jero Ade," tegas Alit. Sesampainya di jero, Alit menemui Jero Ade. "Om Swastiastu Jero, mohon maaf sebelumnya Jero, tapi ini keadaannya tidak baik-baik saja. Toko atap plafonnya rubuh Jero dan menimpa istrinya. Pada waktu itu saya dan Atta sedang mengirim pesanan. Untuk saat ini Atta masih di puskesmas menemani istrinya yang dalam masa pengobatan. Saya disuruh Atta untuk minta izin ke Jero untuk menitipkan beberapa beras yang masih bisa kita selamatkan untuk taruh sementara di penggilingan Jero, dan beberapa puing plafon kita taruh di belakang penggilingan." "Oh ya, silahkan, sahut Jero Edi. "Bagaimana keadaan istri Atta sekarang, Lit?" "Menyedihkan sekali Jero, pandangan istrinya kosong. Beberapa kali kita kau tegur, beliau hanya diam membisu dan mematung. Tapi kata mantri, tidak ada luka serius. Tapi begitulah Jero keadaannya." "Oh ya Jero," sambil mengeluarkan benda aneh yang ditemukannya di toko. "Benda ini kita temukan saat membersihkan puing plafon di toko. Barangkali Jero mengetahui benda apa ini?" Setelah dibuka dan diamati, tersentak Jero bangun dari duduknya dan berkata, "Ayo segera ke puskesmas." Tapi angkotnya masih ada beras dan puing plafon. Jero pakai sepeda motor saja. Setibanya di puskesmas, Jero Edi langsung menemui istri Atta. Ning, sambil mengelus rambutnya Jero Edi membacakan beberapa doa-doa. "Atta, bawakan secepatnya 11 lembar daun sirih, 1 kelapa kuning yang masih muda, dan sedikit garam dapur. Cepat," perintah Jero Edi. Sambil menunggu Atta, Jero Edi mendatangi mantri. "Izin Bapak Mantri, bisakah beliau kita bawa pulang? Dan untuk pengobatannya kita lakukan di rumah saja." "Bisa Jero, saya siapkan dulu obat dan administrasi kepulangannya." Sambil memanggil Alit, "Kamu cari angkot di sekitar sini dan bawa kemari." Tidak berselang lama Alit dan Atta datang. Begitu pula obat dan administrasi kepulangannya sudah lengkap. Di dalam perjalanan, Atta nampak bingung melihat kondisi istrinya yang nampak seperti patung, diam dan membisu. Dalam keheningan, Jero Edi meminta sopir angkot untuk mengantar ke rumah Jero Ade. Setibanya di Jero, istri Atta dipapah dan dibaringkan di atas tikar. Tampak Jero Edi menyalakan beberapa dupa dan membelah kelapa kuning untuk diambil airnya. "Alit, kamu bawa ke sini benda yang kamu temukan tadi." Dengan satu tarikan napas dan satu hentakan kaki Jero Edi, benda itu mengeluarkan asap dan perlahan terbakar menjadi abu. Abu itu lalu digosokkan ke kening istri Atta. Sambil memberikan air kelapa dengan daun sirih, Jero Edi memerintahkan Atta untuk mendudukkan istrinya. "Atta, kamu pegang yang erat, dan Alit kamu bantu Atta." Atta memegang tangan kanannya, sedangkan Alit memegang tangan kirinya. Bahkan bisa kurang dari itu. Di keadaan seperti itu, si pemilik sudah pasti tidak akan merasa puas dan sesegera mungkin menaikkan tingkatannya. Sudah pasti ritual itu memerlukan tumbal. Jika benda itu diberikan tumbal, di tahap berikutnya si pemilik bisa menjual dagangan apa saja, tidak terbatas satu item dengan kuantitas yang besar. Di saat itulah kesepakatannya dengan perjanjian iblis. Si pemilik secara keadaan tidak pernah kekurangan dari segi materi. Hanya saja ia selalu merasa kurang. Di posisi itu jiwanya sudah setengah di bawah kendali pengelarisannya. Karena jiwanya di bawah kendali iblis, hasrat untuk lebih sempurna akan semakin besar. Di tahap berikutnya, iblis menjanjikan si pemilik selain materi, ada kekuatan besar. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Si pemilik tidak mesti jualan, tapi ia bisa mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan korban-korbannya. Dengan kekuatannya bisa menundukkan siapa saja yang menjadi saingannya, siapa saja yang menjadi lawannya. Ciri-ciri korbannya menjadi linglung, lupa diri. Jika sudah kronis, bisa menjadi stroke. Dan untuk musuh atau saingannya, ciri-cirinya sakit hati, sesak napas, hati perlahan membusuk, muntah darah dan berujung kematian. Di tahap itu,
dia sudah sepenuhnya di bawah kendali iblis, atau dia yang mengendalikan iblis, atau dialah yang iblis itu. Di beberapa korbannya akan ada sebuah pertanda, tanda seperti apa yang temukan Alit. Tapi kamu Atta, jangan takut, jero melihat ada harapan. Di garis keturunanmu bakal lahir seorang anak yang bisa menghancurkan kekuasaan iblis yang menyerang keluargamu. Mungkin tidak di generasi sekarang, tapi di generasi berikutnya. Pesan Jero, mulai saat ini kamu cukup untuk hidup sederhana, lupakan itu jadi pengusaha, pilihlah dengan bijak, kekayaan atau keluarga. Di cerita berikutnya, Gina akan ceritakan bagaimana anak-anak Atta dalam menghadapi gempuran dari kekejaman Ayu.